Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimanapun kita berada tetap dalam keadaan bahagia yang dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam amanah harus dijunjung tinggi. Bagaimanapun bahwa amanah itu adalah sebuah pegangan yang sangat luar biasa, yang perlu dipegang oleh seluruh umat Islam, menunjukkan bahwa kekuatan Islam ketika memegang amanah tidak lagi diragukan. Ini dulu pernah terjadi di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu an menjabat menjadi khalifah yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pernah terjadi, sahabatku yang dimuliakan Allah, ada seorang pengembara. Seorang pengembara ini melaksanakan tugas dari kampung halamannya untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan wasiat, untuk menyampaikan sebuah pengumuman atau sebuah amaran untuk disampaikan kepada seseorang. Karena perjalanan yang begitu jauh sungguh melelahkan, dia bersama kendaraan untanya berteduh sejenak. Berteduh sejenak di bawah pohon kurma. Dia menambatkan untanya di salah satu ranting. Tak berapa lama, sahabatku yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, datang seorang ini tak tahu apa-apa tentang orang yang mengembara. Tiba-tiba dia langsung menghunuskan pedangnya, dia potong, dia sembelih, dia babat langsung unta yang ditambatkan. Dengan keadaan lelah, tiba-tiba untanya dibunuh. Sahabat yang mengembara ini pun langsung respect. Dia langsung membunuh orang yang membunuh untanya. Ketika sudah mati orang yang membunuh untanya, dia baru sadar bahwa ini pembunuhan. Walaupun dia berniat untuk mengkisos, ketika orang membunuh untanya, dia pun langsung membunuh orang yang membunuh untanya. Namun apa yang terjadi? Ahli waris atau anak-anak yang dibunuhnya menuntut keadilan, kisos, darah dibayar darah, air mata dibayar air mata, nyawa dibayar nyawa. Mengadulah anak-anak dari yang mau kena bunuh ini, mengadulah seorang anak korban yang dibunuh oleh pemuda yang sedang istirahat di bawah pohon kurma itu kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, aku menuntut keadilan. Aku minta keadilan di hadapanmu. Aku mau mengkisos seorang pemuda yang sudah membunuh ayahku. Amirul Mukminin sebagai amir, sebagai pemimpin, sebagai pejabat negara, tidak langsung menghukum itu orang, tidak langsung menangkap itu orang, tidak langsung membunuh atau mengkisosnya. Lalu dia memanggil seorang pengembara itu di hadapan orang banyak. Dia tanya, cek and recheck, dia selusuri semuanya. Dia minta klarifikasi, benarkah kau sudah membunuh ayah dari seorang ini? Benarkah kau sudah membunuh ayah dari anak-anak ini? Seorang pengembara itu, sahabatku yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menganggukkan kepala, menunjukkan bahwa dia betul-betul melakukan pembunuhan itu. Tiba ketika anak itu minta sama Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia sudah mengaku, maka kami minta kepadamu
wahai engkau seorang pemimpin, wahai engkau seorang amir sultan, tolong kau tindak lanjuti kasus ini. Kisos harus dijalankan. Pada saat itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Faruq menjelaskan kepada seorang sahabat yang mengembara ini, kisos harus dijalankan, syariat Islam harus ditegakkan. Darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Apa yang dikatakan oleh seorang pengembara ini? Wahai Amirul Mukminin, aku tahu syariat Islam. Aku tahu hukum Islam. Aku tahu darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Tapi aku meminta tolong kepadamu, wahai Amirul Mukminin, tolong sampaikan kepada ahli warisnya, tolong sampaikan kepada kaum muslimin yang ada di sini. Aku minta waktu 3 hari. Maksudnya, aku minta 3 hari, wahai Amirul Mukminin, aku akan menjalankan tugasku. Aku siap untuk dikisos, aku siap untuk dibunuh, tapi kasih aku tempo 3 hari untuk pulang ke rumahku, untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir untuk keluargaku. Karena ada juga pesan dan amanah dari kampung halamanku yang harus kusampaikan. Oh, kalau kau pergi 3 hari, jaminanmu apa? Aku tak punya jaminan, wahai Amirul Mukminin. Aku hanya memiliki jaminan Allah dan Rasulnya. Tak berapa lama, hadirin rahimakumullah, datang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Ya Amirul Mukminin, izinkan dia 3 hari berangkat ke rumah, ke kampung halamannya. Kita tunggu sampai 3 hari. Kalau dia tidak datang, kalau dia tidak menepati janjinya, kalau dia tidak hadir untuk dikisos dan dibunuh sesuai dengan syariat, wahai Amirul Mukminin, aku siap menjadi jaminannya. Tak berapa lama, karena ada sudah menjaminkan, Amirul Mukminin pun memberi kesempatan 3 hari kepada seorang pemuda, seorang pengembara itu. Sahabat-sahabatku memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari pertama sudah berlalu, hari kedua sudah pun berjalan, sampai di hari ketiga, hari yang ditetapkan, yang ditentukan oleh seorang pengembara bakalan dikisos, pagi, sore, sampai dia tak kunjung tiba. Semua sudah gaduh, bahkan termasuk Salman Al-Farisi sudah khawatir kalau dia tak datang, Salman Al-Farisi yang akan dikisos. Hampir menjelang maghrib, dari ujung padang pasir yang tandus, kelihatan seorang pemuda yang berjalan sambil merangkak berdarah-darah, hadirin. Tak berapa lama sampailah pemuda yang berdarah itu. Ternyata yang pemuda berdarah itu yang datang menghampiri kekelompokan bersama Sayyidina Umar adalah seorang pengembara yang sudah berjanji 3 hari yang lalu. Apa kata Sayyidina Umar kepada seorang pengembara itu? Wahai saudaraku, apa yang terjadi pada dirimu? Aku dirampok, wahai Amirul Mukminin. Dalam perjalanan menuju kemari ingin menepati janjiku, aku dirampok. Hartaku dihabiskan, bahkan nyawaku hampir habis. Darah bersimbah, nyawaku sudah hampir selesai. Tubuhku lemah, tak sanggup berbuat apa-apa. Amirul Mukminin penasaran, saya bertanya, lantas apa yang membuatmu kemari, wahai sahabatku? Bukankah kau bisa saja tinggal di rumahmu? Bukankah kau bisa saja berdiam diri di kampung halamanmu, tidak sampai kemari? Kenapa sampai berdarah-darah pun kau sanggup menepati janjimu? Sahabat pengembara itu menjawab pertanyaan Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, aku mau mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa umat Islam itu adalah orang yang suka menepati janjinya, walau nyawa sebagai taruhannya. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, ya Amirul Mukminin, apa yang membuatmu yakin bahwa dia datang sehingga kau sanggup menjaminkan dirimu sebagai pengganti kisosnya? Salman Al-Farisi menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku ingin memberitahukan dunia bahwa sama Islam sambil menunggu, bahkan sama Islam siap menjadikan dirinya menjadi jaminan untuk saudaranya, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Tak berapa lama ahli waris bertanya dan berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, apakah bisa kita laksanakan kisos ini? Bisa. Namun anak-anak itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, wahai seluruh masyarakat kaum muslimin muslimat, ketahuilah
bahwa pemuda ini kami maafkan. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, karena biar dunia tahu bahwa sesama umat Islam saling memaafkan satu sama lainnya walaupun nyawa sebagai taruhannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan yang kita petik dari kisah sahabat ini. Di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Faruq, amanah tidak bisa disia-siakan walau nyawa sebagai taruhannya. Sesama muslim harus saling tolong menolong, harus bisa saling menjaminkan satu sama lainnya untuk apapun itu, terkhusus untuk hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Dan yang kemudian apa yang dapat kita petik, bahwa umat Islam itu wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang lain walaupun nyawa sebagai taruhannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.